first pick Cici. Kalah menang tetap di first pick. Nah makanya itu yang aku suka dari dulu sama Alter Ego. Apapun draftnya, yang penting mereka percaya, oke ini emang power di kita. Ini Nggak bagus di perlu, kita. Iya, nggak perlu kita overthinking kayak, oh ternyata TLPH first picknya Gatot, kita harus pick Gatot juga. Enggak, itu namanya fear of missing out. Ya Itu benar. FOMO namanya teman-teman. Dia Makanya mereka benar-benar mengetahui apa power mereka, apa yang nyusahin di tim mereka, baru mereka prioritaskan. itu yang menurut gua bikin Alter Ego ini jadi punya sebuah karakter. Ya, kalau ngomongin karakter juga, tapi ini lihat strategi best of one. Swiss stage, siap menghadapi siapapun, tidak peduli seberapa kuat mereka, saya duduk di bangku pemain sudah tidak ada alasan untuk takut pada siapapun. Dan itu Mentalitinya Doom. mentality yang bagus banget dan Bagus-bagus. harus dimiliki karena mental block buff nama itu harusnya udah nggak pernah ada. Ya. Tapi ini gua melihat tim Liquid bisa menimbulkan hal itu terjadi lagi loh. Aku bisa bantah itu karena tim Falcon waktu kemarin di Day One juga mereka bermain seperti itu. Jadi kayak bukan emang karena Falconnya kena buff nama, tapi emang karena gameplay mereka seperti itu rata-rata. Ya, dia Jadi mau matahin gameplay orang ya. Betul, matiin gameplay orang dan buat sekarang kalau dari yang aku lihat benar-benar yang mungkin ingin Doom tunjukkan lebih tepatnya kali ya Lim ya. Yap. Kalau misalkan ya sekalipun lawannya Nino nama besar di MPL ID atau mungkin udah dikenal di berbagai macam pagelaran untuk MLBB. Yang penting dia nggak kena buff nama itu yang tadi Ranger Mas mention. Karena once, apalagi laning ya matchupnya ya. Once dia kena buff nama itu dampaknya akan kena satu timnya juga. Iya. Itu penting sih memang. Gak boleh ada mental block sama sekali. Dan sebenarnya ya, itu modal awal dari pro player gak sih? Professional player. Udah pasti. Modalnya itu dulu mental. Abis itu mekanik dan segalanya juga ya harus setara memang. Tapi untuk map, Hey, Dangerous Grass. Danger Grass. Wow. Ini map yang sebenarnya cukup fleksibel bagi Altrigo karena mereka sempat membawakan Kaja Kagura combo. Yap, pertama Jadi, kali ya. Iya, waktu itu pertama kali mereka mempopulerkan bagaimana Kagura untuk bisa open bush dengan menggunakan Yin-nya umbrella-nya. Jadi jangan kaget kalau seandainya nanti akan ada draft-draft yang memang cenderung ingin memberikan ruang agar bush-nya lebih bisa dipegang. Oke, kita menuju ke drafting phase yang agak cukup menarik di mana udah langsung ada Leomord ditutup tanpa basa-basi di sini. Melihat kita tahu terlalu banyak pemain fighter di Alter Ego ya. Tapi gue gak kaget sama sekali kalau Kagura misalkan muncul sekarang. Karena dua item Kagura, Genius One, Lightning Transient, ini lagi di buff. Ya, Lightning itu. Transient sih gue suka banget Bisa sekarang. Gokil jadi, emang bisa lagi jadi gokil banget. muncul. Lagi gokil banget itu item. Tapi Grok first pick ternyata ya. Ya, Grok first pick dan seperti yang udah sempat kita perbincangkan, sekalipun kita melihat adanya banning terhadap Valentina, walaupun ini spesifik ya, oke, kita bisa kok ambil Grok dengan melakukan banning terhadap Valentina, tapi selain itu, ban Valentina ini juga sekaligus memicu agar apa? Agar Black Sentence melakukan ban terhadap Sora juga. Ya, takut-takut nanti Sora di first pick dan gak ada counter sama sekali. Exactly. Itu bakal berat juga. Dua pick langsung kali ini. Dikasih kebebasan untuk milih assassinnya duluan dan Yi Sang-shin lah yang dipilih. Oke, membuka card dari Shin. Sementara kita udah sempat pernah menyaksikan juga Yazuke dengan satu hero yang menurutku tajam sekali. Dua bahkan, Lancelot Hayabusa. Oh. Ini kalau di tangan dari Yazuke, menurutku minimal ada sedikit ancaman terutama untuk Shin. Gimana kalau misalkan tambahin satu lagi, Be? Fanny. Fanny? Sama gue lebih, jujur di antara itu semua gue lebih suka ngeliatnya main Isatsin sih. Yasuke kan. Iya, dia emang power. Tapi kan untuk sekarang Save isu power di kanan. farmingnya cepet banget. Gue suka banget. Dan positioning agresifnya tuh kayak, kalau dia lagi diserang oke dia nggak kelihatan, tapi once dia mau dapetin point kill, dia masuk sampai ke ubun-ubun. Ya, Wah, ya, tapi bener-bener react yang bagus banget. Mereka tahu bahwa lawannya adalah Yves. Dan Yves sangat-sangat mudah untuk dijangkau dengan Blazing Duet dari Cloud. Belum lagi Vita Strike. Ya, kalau misalkan ternyata kotak dari Reward Mana Positioning-nya dibuka duluan, ya Hijuma tinggal react lagi. Ya. Tetesnya akan jauh lebih mudah karena jarak dari RWM gak bakal sampai ke Varsha nantinya. Kalau menang posisi. Beda tipikal damage juga kan, satu Iya. burst gitu kan. Betul. Yang satu lagi gak burst. Hilda. Ini dibikin insecure nih. Sisa dua assassin, Lancelot dan masih ada Hayabusa. Mungkin dua bandnya akan arah ke sana. Tapi ya tadi seperti gue bilang, assassin masih ada Fanny. Yasuke juga power dengan Fanny. Joy masih ada Link bahkan yang masuk ke dalam opsi. Tapi gimana kalau seandainya dengan adanya Cloud seperti ini, ya Zuke ternyata akan ditugaskan dengan fighter jungler. Guinevere? Ya kayak Guinevere, karena untuk bisa mengimbangi bagaimana Hilda ini kan, minimal dia nggak bener-bener kena pick lah sama Hildanya. Karena seperti kita tahu dengan adanya Hayabusa, Lancelot, itu udah pasti bakal ketempelan sama Hilda. Yap.
Dan dengan mungkin konsil ya, apalagi dia kan dari early game udah lebih dominan damage-nya. Walaupun menerima 20% damage lebih tinggi di dalam area jungle di 2 menit awal. Ya Hilda tinggal masuk ke dalam rumput, kabur. Iya. Tapi kayaknya nggak peduli dengan jungle, Be. Black Santos dia ban Uranus-nya. Ini salah satu power pick juga dari Nino by the way. Dari Uranus. Dan react-nya juga terhadap Kari. Gold lane-nya juga bakal dikenain target. Mungkin satu titipan Ruby mungkin ya. Atau faktor-faktor yang mungkin possible buat ngisi di arah gold lane. Karena match up-nya dari Cloud ini udah lumayan habis gua rasa. Kalau dia paksa Granger, kayaknya bakal rugi deh buat teman-teman Black Sentence. Oke, Bapak kalau gue lihat saat ini mungkin agak cukup merucut ya untuk dari seorang Yasuke. Ketika kita tadi sempat membahas ke arah Lancelot ya, Profesor KB. Iya. Mungkin ada faktor lagi yang bisa dia mainkan. Atau mungkin juga kalau dia mau udah coba cukup dengan damage yang diberikan dari RV dan juga hijaunya di mid lane, dia pakai fighter tank atau tank jungle juga nggak masalah kalau menurut gua. Ya itu dia solusinya fighter atau tank jungle karena seperti yang udah kita lihat bahwa emang Black Sentence secara draftnya terutama untuk coach YouTube Tsubasa, dia emang benar-benar membiarkan ambil semua asasinnya. Ada Hilda kok kita bakal lawan atau pressure dengan Hilda. Iya. Masuk ke jungle udah pasti. Itu jadi salah satu hal yang akan dilakukan sama Hilda-nya sendiri. Dan pick keempat nih, ini harusnya munculin XP-nya dulu ya. Masih di flex jadinya gold lane-nya bisa fighter, bisa marksman juga atau carry lah seenggaknya di gold lane nanti last pick. Atau gimana kalau misalkan mereka ambil Ruby-nya duluan untuk flex? Ruby flex bisa jadi, Ruby atau Esme, Be. Esme di ban sih sayang banget ya. Iya itu dia, karena Esme-nya di ban jadi Pelapu? mungkin gak bakal bisa ngejawab pelapu, fine. Karena yang penting mungkin memberikan fleksibilitas di last pick, tapi Granger, wow. Hilda Granger ini draft yang akan punya resiko kalau seandainya Black Sentence gagal di early game. Gue setuju banget. Pertama kita ngomongin ke arah early game, kalau misalnya gagal, yang sangat diuntungkan ini dari Groknya malah. Iya, karena Hildanya gak bakal bisa bikin action kayak Grok. Iya betul, nggak bisa bikin momen, nggak bisa bikin tectonic charge. Nah ngomongin kenapa Groknya lebih untung, lihat 2 pick pertamanya aja udah main ke area of effect. Iya. Instant kill bisa terjadi di sini. Dan ini membingungkan buat Granger loh. Spellnya kemana? Kalau dia Purify, dia selamat mungkin dari Grok. Tapi nggak selamat dari Blazing Duet dan juga Feather Eye Strike. Kalau dia Flicker, Grok sangat enak banget nanti kagetin dia dengan Tech Charge. Dan Fanny, seperti yang gue bilang, jangan lupakan Fanny Yasuke. Ini yang pada menggemparkan panggung MPL kita juga. Dengan hadirnya Yasuke, dengan munculnya Fanny-nya. Dex-nya langsung sering banget di ban. Kita akan melihat bagaimana Fanny Karet yang begitu mematikan bisa tiba-tiba belok ke kanan atau bahkan ke kiri dari Yasuke. Dan udah pasti targetnya di sini ada Yishunchin, Granger, dan Eve. Kalau EXP lanernya gak bisa nge-react Fanny di sini, Black Sentence bakal dalam ancaman. Aku merasa mereka butuh banget satu badan lagi untuk bisa mengimbangi Eve-nya minimal. Ini sisa Ruby gak sih? Buat megang? Iya, Lapu udah diambil. Mereka Yuzong udah nggak ada, Ruby. Oh Akai. Oke, Akai Romer. Ya aku merasa kayaknya bakal jadi Romer, Hildanya bakal ditaruh di EXP dan itu yang mungkin akan menghindari anti gengnya jadinya. Shifting ya. Shifting sedikit agar Hildanya tidak mudah udah di geng. Kalau menurut aku pribadi, aku langsung saja menjawab kalau ini draftnya lumayan menguntungkan untuk Alter Ego. Gimana menurut kalian? Gua lumayan sama dan ngelihat dari Black Santos juga mereka react yang lumayan maksa gue bisa bilang. Mereka kekurangan follow up damage yang pasti. Yif, Akai itu nggak bisa collab harusnya. Ranger Mas? Jujur, gue suka banget Alter Ego. Tapi gue worry sama Hilda, tapi Alter Ego gue. Oke, aku pun sama seperti dua teman-teman caster kita dan kita akan melihat langsung apakah Alter Ego akan mulus jalannya untuk menuju ke seeding 2-0. Let's see into the land of dawn. Alter Ego, just being Alter Ego. Jadilah permainan yang enjoy dan tunjukin kualitas dari Alter Ego yang sesungguhnya. Karena mereka harus bermain tanpa harus menurunkan tempo mereka. Mereka tahu mereka bisa bermain agresif, mereka bisa bermain dengan menggigit. Just being Alter Ego. Ya, kalau emang mau gigit aja dari awal gitu kan, gak usah nurunin tempo. Apalagi ngelihat dari rotasi Alex di Jume yang semakin hari ini semakin kompak. Ya. Harusnya mereka bisa kuasain rivernya juga. Seperti yang gue bilang tadi, Akai, Yif mungkin poke damage-nya kuat. Tapi ketika mereka udah level 4, mereka tuh bukan hero combo yang enak.
Heavy spin nempel satu, real world manipulation dibuka, itu lumayan over resource. Dan Granger versus Cloud menurut gue sekarang udah susah banget di landingnya. Ya betul sekali. Karena kita ngomongin ke arah Granger versus Cloud. Di sini dari Granger bisa berlindung di balik minion. Sedangkan Cloud, Art of Thievery-nya bisa di-spam terus menerus. Dan ketika Art of Thievery-nya udah di full stack, ini mainin poking damage dengan berbanding energi dari seorang Granger itu akan cukup jauh perbandingan Lilim. Betul. Belum lagi dengan emblemnya, Ji. Emblemnya ini yang menurut gue bikin dia jadi susah. Granger dengan emblem assassin, dia punya damage, yap, ada penetrasi, ada movement speed. Tapi mereka gak punya defense, sementara Cloud dengan emblem fighter ada defense pasti. Plus ditambah juga dengan adanya hybrid lifesteal bikin dia nanti blazing duetnya aja udah nambahin darah gitu kan. Belum dari DHS-nya. Damage gak usah khawatir, ada Master Assassin yang dipakai oleh Cloud di emblem keduanya. Cuman bedanya di turn pertama gini sih ternyata, biasanya rata-rata pada pakai Swift, attack speed tambahan. Oke, level 4 untuk Yasuke. Informasi didapatkan ada Hilda di depan sana. Katsura akan menjadi pilihan utama. Katsura first Cloud! Yasuke, tenang-tenang, lihat dengan gayanya tenang-tenang. Ini baru first blood, masih ada point kill selanjutnya. Apalagi kalau targetnya ke arah Granger, itu lezat banget Profesor. Dan juga Lim, ini Granger adalah target utama makanan lezat dan bergizi untuk Yasuke. Benar, tapi masalahnya juga setup turtle-nya nggak berani nih dari Black Sense. Mereka sabar menunggu, flicker kebuang lagi. Wah rugi banget Lim. Ini resource yang udah mulai di bait satu persatu. Dan kalau di bawah farming kayak gini bakal susah nanti setup turtle-nya malah dibuka sama teman-teman Alter Ego. Dan Nino sudah berada di level 4, ini tandanya Nino udah tahu kalau misalnya Shin nggak punya flicker. Nino jadi bisa perfectors kapanpun selama EV menunjukkan batang hidungnya dan bahkan Steffi. Kali ini menjadi target utama dari seorang Nino. Free. Di zoning out, free turtle pertama untuk Fanny. Ada yang salah sama permainan Black Sentence. Oh, ditabrak lagi? Ke arah belakang langsung dengan disount blazing duet from Arvi. 2 point kill berhamburan di jungle dan bakal take over menuju ke arah Purple Buff. Akan coba dilakukan oleh seorang Yasuke. Tercancel, mencari jalan lain yang membuat dirinya selamat sampai ke base. Memutar adalah sebuah jawaban. Wow, Jalur keluar yang sedikit nekat tapi gak apa-apa, geter dikit aja. Tadi darahnya udah sisa sedikit tapi masih selamat. Gue mintanya nih Be, dengan early game kayak gini, Fanny Be, ini udah impian semua tim harusnya. Ya siapapun pemain Fanny yang ada di dunia ini pasti suka banget untuk early game seperti ini. Dapetin turtle, dapetin kill, purple buff invade dan gak cuma itu sih. Ini gold lead-nya bakal membuat Fanny-nya bisa kemanapun. Dia mau ke EXP Hilda, fine. Apalagi targetnya ada Granger. Dan itu dia Granger target utamanya. Tapi damage yang masih belum cukup plus flicker yang berhasil menghindari energi dari Yasuke. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka belum kehilangan Granger untuk 2 menit ke depan. Ingat 2 menit aja. Ya. Waktu selamatnya cuma 2 menit aja. Tapi itu asli 3 kabel mulus itu. Energinya irit banget, dia nggak nge-spam bener-bener langsung ke bawah, tapi 3 kabel aja. Di sisi lain Nino dan juga Orochi menurut gue ya ini so-so lah. Landingnya yang penting nggak sampai kalah jalan aja, itu garis bawahnya. Dan Nino sendirian. Ya namanya Nino versus everybody. Tapi kali ini Nino harus sudah mulai di cover dengan sangat baik. Last tectonic charge untuk menyelamatkan Nino. Dan disambut dengan Hijume. Mencoba mendapatkan 1 point kill terhadap seorang Orochi. Kayaknya masih terlalu jauh. Tapi lagi-lagi flicker kebuka, jadi tetap masih ada keuntungannya. Di sisi lain ada orange buff juga yang udah mulai diinvasi. Nih kebalik gak sih? Yang harusnya diinvasi jungle itu Fanny. Benar juga. Bukan Fanny yang invasi jungle dan di depan sana. Dapetin 1 orange buff untuk para pasukan tim Alter Ego. 1.800 gold dan ini dia. Alter Ego punya pemain yang sangat menggigit aja. Jangan kasih kendor. Benar. Bahkan sekarang Black Sentence yang harus mikir nih. Gimana caranya dia bisa nge-mirror dulu rotasi dari Fanny-nya. Gak langsung buru-buru ngambil buff, gak ada retribution, gak ada masalah. Nino! Permainan luar biasa, berhasil mendapatkan 2 point kill. Nino featuring Hijume bernyanyi di depan sana dan luar biasa. Ini satu buah movement yang liar. Yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton dari Alter Ego. Itu dia. Kasar. Yang harus ditunjukkan juga. Tapi untuk clear mid masih bisa Orochi, masih bisa pegang kendalinya Hijume. Permainan Hijume tapi di sini blazing duet from Arvi menutup point kill. Dari tim Alter Ego kembali membuat Doom harus tergeletak untuk pertama kalinya. Kesulitan untuk bergerak sekarang. Mencari space farming pun susah. Apalagi mencari point kill. Karena kita tahu Granger. Objektif dari Granger di awal adalah team fight. Mid-nya dibongkar di menit yang kelima. Belum masuk menit 6.
zoning lagi di bawah. Gua suka banget sama gameplaynya Alter Ego dan lihat. Dia bukan hanya tentang point kill, tapi juga objektif dan Arby berhasil nge-bait pergerakan dari seorang Stevie. Hijumi masih punya jalan untuk keluar, tapi flicker dan shutdown yang didapatkan oleh Doom membuat para pasukan dari tim Black Sunstance akhirnya mendapatkan point kill pertamanya. Seenggaknya mereka shutdown dapetin 1 point kill. Tapi jangan lupa, flickernya cooldown nih. Santapan lagi untuk Yasuke yang masuk. Tectonic Charge Victory Cutthroat mendapatkan killing spree untuk seorang Eve. Itu udah kayak mimpi buruk dengan adanya Grok, dengan adanya Fanny. Itu mimpi buruk untuk Eve sih. Wah, ini dari segi item juga udah jelas ya. Hunter Strike baru jadi beda 1.300 gold. RP sudah selesai di item kedua menuju item ketiga. 5.000 gold di menit yang ke-6. Alter Ego mengamuk kali ini. Alter Ego mengamuk. Dan benar-benar Alter Ego punya satu mimpi, yaitu Alter Ego mau mengukir sejarah. Kita lihat para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka seperti dikandangin. Dan satu hal perbandingan dari Alter Ego yang kemarin-kemarin dan sekarang yang gue suka, Lim. Oke dia agresif, oke dia menggigit, tapi dia tidak lupakan objektif. Iya. Cuman, top lane Yasuke nyari momennya lagi. Dan hati-hati ya, pokoknya nggak boleh terlalu over, tapi nggak boleh kendor juga. By the way, terakhir Alter Ego mengukir sejarah diputer Finn, ini bisa diputer Steppy nih. Ya, tapi mereka semua dari akar, ingat. Dari Black Sentence juga mereka dari akar. Sedangkan Alter Ego juga mereka dari akar dan Tectonic Charge! From Malek! Fokus menuju ke arah Dom, berhasil mendapat 1 point kill. Membuat para pasukan dari tim Black Sentence mereka kehilangan Dom untuk kedua kali. Bahkan Skyfisher sekalipun ini nggak dimiliki Dom, nggak bakal mampu Dom kalau dia maksa ke arah Skyfisher. Karena akan menjadi item yang useless. Doomnya dia warrior boots, bukan top boots. Makanya tadi kayak lama banget durasi dari tech charge-nya. Terus dari Hijumi juga sakit banget pakai Wither Ice Strike. Karena dia nggak ada efek resilience sama sekali. Dan ini bakal berat ketika stoppernya juga lumayan lama ya durasi stun-nya. Mungkin pilihan yang terbaik bisa ganti sepatu nanti. Ya, ini kalau kata Profesor KB, top global Meruya udah siap mengamuk. Benar-benar mengucang. Flicker dikeluarkan, tapi di depan sana ditutup jalan kembali oleh seorang Nino. Brave Fighters menjadi target utama, tapi Eve reward manipulation karena jalan untuk pulang Yasuke! Dive terlalu dalam, Tectonic terlambat tapi ditutup dengan adanya RP. 2 point kill didapatkan, mundur battle mirror image, Flicker power defensive dikeluarkan oleh seorang RP karena tidak ada satu buah Wind of Nature untuk bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang Granger. Terlalu dalam nampaknya, tapi nggak kendor lihat RV, dia nggak takut sama sekali untuk poke damage. Dan gue mulai mempertanyakan nih, mungkin sama KB, dive in yang terlalu dalam, tujuan dari Alter Ego pressure kah? Atau hanya kill? Kill pressure sih atau kill ya sama aja sebenarnya. Mereka ingin mencari objektif secara gratis. Dan mereka ingin membuang sebanyak mungkin resource sebelum adanya Lord nanti. Kayak flicker dari Sin, mungkin flicker dari Doom juga. Tapi ya aku suka banget dengan bagaimana permainan dari Alter Ego yang seperti inilah Alter Ego. Kasar, Alter Ego playground. Mainnya dari sisi manapun. Dari angle-angle yang bahkan mungkin Black Santos gak kepikiran kalau mereka bakal masuk dari sana. Iya, karena memang kalkulasinya, kalau kita bisa bilang itu agak cukup offside. Tapi ya namanya Alter Ego itu dia. Keberanian dari Alter Ego yang mungkin tidak bisa dikalkulasi. Kegilaan dari Nino di arah belakang dengan Perfector tapi dikunci dengan Heavy Speed. Tectonic Charge-nya dihindari begitu saja. Target utama Yasuke yang menuju ke seorang Yisansin. Di following up dapat di 1 point kill dan blast itu adalah Marvin. Arby masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Tapi sayang sekali dengan udah tidak adanya lagi Final Extract, tidak ada following up damage dari jauh. Ya, dan nggak ada source spell juga yang terbuang tadi, masih aman semua dari Black Sentence. Reset lagi. Gold masih 6.000 memang diungguli oleh Alter Ego. Tapi mereka harus sadar nih, sekarang Heavy Spin ini masalah yang serius. Cukup serius bahkan Doom. Item ketiga, Skyfisher. Karena dia mungkin udah pede bisa dapat point kill dengan offset kayak tadi. Nino offside. Nge-punish aja jadinya ya. Iya dipunish aja, mulai cicil dari Skyfisher-nya. Dan hati-hati nih, untuk Lord takutnya nanti sosok pemegang retributionnya Yasuke-nya di Heavy Spin. Dijauhin dan objektifnya nanti bukan point kill lagi. Black Santos ambil Lord dan pulang. Mungkin split push tetap bakal jadi power sampai saat ini. Oke, cukup menarik. Dan bahkan tentunya ini dari fans dari kedua belah tim ya. Alter Ego dan juga dari Black Sentence benar-benar fokus untuk mendukung timnya. Dan bahkan melihat dari gold yang cukup jauh dimiliki dari tim Alter Ego. Dengan adanya Holy Defense di arah bottom lane yang sudah pecah, harusnya mereka punya chance untuk bisa dapetin 1 base turret minimal dari Lord ini. Iya, untuk pasif dari Holy Defense memang masih ada di atas dan di mid ya, karena masih ada inner turret di mid juga. Cuman di bawahnya udah
trigger. Udah keprok nih, lumayan banget. Item kedua Blade of Despair untuk Kisansinnya. Height on Boss. Apakah bukan terlalu greedy gak sih harusnya di posisi yang under kayak gini? Terlalu greedy sama terlalu lama menurut aku. Ya, Yang terlalu disayangkan adalah waktunya Profesor dan juga Lim. Ini waktunya yang gak cukup nanti untuk item ketiga. Yang ditakutkan adalah sebelum item ketiga jadi mereka udah selesai gamenya. Ya, lumayan mahal ya. Dan sekarang lihat itu dia. Pressure yang gak kendor sama sekali. Wither Extract dibuang. 3 orang yang kena langsung mundur. Lord juga masih seger banget di atas. Dan ini No bakal Holy. jadi Lord yang masalah untuk Blaze Sentence. No Holy Defense kali ini di arah top lane. Langsung fokus menuju ke arah depan. Flashing Arby. dari RB, damage yang terlalu besar. Tapi flicker for defensive membuat RB selamat. Meanwhile di belakang sana Yasuki mencoba untuk melakukan distraction dan satu momen Yasuki. sudah dapat ke Transfer. Gak ada lagi super deal damage untuk Black Sentence. Mereka fokus ke arah Best Turret di arah top lane dan dipecahkan dengan secara instan. Nino masih selamat. 2 wave didorong secara bersamaan dan 1 hit terakhir Shin. Berhasil flicker for defensive para pasukan dari tim Black Sentence. Mereka harus menyadari kalau mereka porak-poranda dari team fight yang sebelum ini. Hati-hati, no minion harus sedikit sabar dari Alter Ego. Mid-nya udah jalan memang. Dan Orochi, Doom sebentar lagi akan kembali. Jadi mereka akan full power dari defensifnya. Tapi ada Juve bersama dengan Nino. Nino! Berhasil dengan double stun Nino! Berhasil mendapatkan 2 poin kill berpasukan dari tim PSM. Mereka tersisa damage dealer yang tiada artinya kali ini. Obligar! Flicker defensif tidak ada, tapi malah ofensif untuk seorang Hijume. Di saat ini para pasukan dari tim Alter Ego, mereka fokus ke arah Best Turret dan memaksa series ini. Alter Ego menggila, menggigit, terlalu galak, membuktikan siapa sang tuan rumah. 12 menit saja waktu yang dibutuhkan Alter Ego untuk menaklukkan Black Sentence. Dan ini dia ditunggu-tunggu, El Familia masuk ke pool 2-0. Semakin dekat dengan knockout stage, Alter Ego bermain dengan sangat-sangat bersih.